Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Kuri Anzizi Fareza dengan NIM 2151504071111001 dari program studi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan lapisan aplikasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu macam-macam layanan aplikasi, yang kedua proses komunikasi, yang ketiga prinsip kerja HTTP, dan yang terakhir ada prinsip kerja email. Yang pertama akan dibahas adalah macam layanan yang ada pada layar aplikasi. Yang pertama adalah layar aplikasi yang berfungsi untuk bertukar data antara program yang berjalan pada source dan host tujuan. Kemudian yang kedua adalah layer presentation yang berfungsi untuk membentuk data agar sesuai dengan format standar untuk layer aplikasi pada perangkat tujuan. Kemudian yang terakhir ada layer session yang berfungsi untuk membuat dan menjaga dialog antara aplikasi asal dan tujuan. Kemudian layanan yang terdapat pada layer aplikasi yang pertama yaitu arsitektur client server dan yang kedua yaitu arsitektur peer-to-peer. Yang pertama, arsitektur client server untuk klien tidak selalu tersambung ke jaringan, alamat IP bersifat dinamis, sesama klien tidak berkomunikasi secara langsung, dan untuk berkomunikasi dengan server dapat melalui hotspot, contohnya HTTP. Kemudian untuk server selalu aktif terhubung ke jaringan, alamat IP bersifat tetap, dan berada di pusat data untuk menjalani permintaan klien. Yang kedua, arsitektur peer-to-peer itu tidak harus connect ke server dan alamat IP bersifat statis karena tidak harus terhubung dengan router. Contohnya peer-to-peer file sharing. Kemudian proses komunikasi layer aplikasi dengan transport. Untuk jenis transport yang dibutuhkan yaitu integritas data, waktu, throughput, dan keamanan. Untuk menjamin integritas data, maka dipilihlah protokol TCP atau IP karena TCP atau IP reliable. Protokol aplikasi TCP atau IP menentukan format dan mengontrol informasi yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi jaringan. Protokol layar aplikasi digunakan baik oleh perangkat asal maupun tujuan saat section komunikasi. Agar komunikasi dapat berhasil, protokol layar aplikasi pada kedua perangkat haruslah cocok atau kompatibel. Selain TCP atau IP, terdapat juga UDP, tetapi jarang digunakan karena tidak ada informasi data terkirim atau tidak. Contohnya streaming, tidak bisa diulang manual dari awal hingga data streaming lengkap. Kemudian ada prinsip kerja HTTP. HTTP sendiri adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dari www atau World Wide Web. HTTP sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk komunikasi data dalam dunia internet yang mana HTTP digunakan untuk distribusi dan sistem informasi hypermedia. Kemudian untuk cara kerja atau prinsip kerja HTTP, pertama, klien membuat sambungan lalu mengirimkan permintaan dokumen ke web server. HTTP server kemudian memproses permintaan klien, setelah itu HTTP klien menunggu respon dari server tersebut. Selanjutnya, web server merespon permintaan dengan kode status data. Selanjutnya, menutup sambungan ketika telah selesai memproses permintaan. Jadi intinya, protokol ini membuat web client atau browser dan web server atau aplikasi web dapat saling terkoneksi. Pada protokol HTTP dapat mengatur proses transmisi dan bagaimana format data didistribusikan. Kemudian yang terakhir ada prinsip kerja email. Email server memiliki 3 protokol standar untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data dalam bentuk email, yaitu ada SMTP, IMAP, dan POP. Yang pertama, SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, memiliki kegunaan sebagai standarisasi dalam menampung dan mendistribusikan email tersebut. Sedangkan pada POP atau Post Office Protocol dan IMAP atau Internet Mail Application Protocol berfungsi bagi user sehingga dapat mengambil dan membaca email yang masuk atau dikirim lewat remote sehingga Anda tidak perlu harus login ke dalam sistem shell mesin mail server. Jadi hanya cukup menghubungi port tertentu dari mail client yang melakukan implementasi protokol POP dan IMAP. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama SMTP server. Pada waktu klien mengirimkan email, maka email tersebut ditugaskan oleh SMTP server dan akan diteruskan ke SMTP server tujuan. Bisa langsung ke server tujuan atau ke beberapa jalur yang dilewatinya. Jika server berhasil terhubung, maka email bisa dikirim. Namun jika mengalami kendala dengan sambungan, maka akan diteruskan ke dalam queue dan di-resend setiap 15 menit. Namun jika dalam 5 hari juga tidak mengalami perubahan, maka akan dilakukan undeliver notice ke inbox pengirim. Kemudian ada POP server. Jika menggunakan POP server, apabila melakukan pembacaan email, maka email pada server akan diunduh sehingga email hanya akan terdapat di mesin yang mendownload email tersebut. Kemudian yang terakhir ada IMAP. Untuk menggunakan IMAP server, maka email tersebut bisa diakses lewat device yang berbeda.
Kemudian untuk email sendiri adalah metode store and forward dari proses penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan pesan elektronik antar jaringan. Pesan email disimpan pada database di mail server pengguna. Email berkomunikasi dengan mail server untuk mengirim dan menerima pesan email. Email server juga berkomunikasi dengan mail server yang lain untuk mendistribusikan pesan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Seorang pengguna email tidak berkomunikasi secara langsung dengan email lainnya, namun keduanya bergantung pada sebuah email server untuk dapat saling mengirim pesan. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.